Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Irwita Hadi, NIM C14012011017. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penugasan akhir dari mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Materi yang pertama, ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer merupakan ciri seksual yang berhubungan dengan proses reproduksi. Ciri seksual primer pada ikan dilihat dari gonadnya. Gonad meliputi ovarium dan pembuluh-pembuluhnya atau oviduct pada betina, dan testis dengan pembuluhnya atau sperm duct pada jantan. Ciri seksual sekunder dapat dilihat dari dimorfisme seksual, bentuk tubuh, ukuran, morfologi, dan dikromatisme seksual atau warna dan corak. Yang kedua, diameter telur. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera. Faktor yang mempengaruhi diameter telur adalah pakan. Diameter telur suatu ikan menentukan sifat pemijahan dari ikan tersebut. Jika ukuran diameter telur suatu ikan sama, berarti ikan akan memijah satu kali dalam semusim. Sedangkan, apabila terdapat perbedaan ukuran diameter telur, berarti ikan akan memijah beberapa kali dalam satu musim. Selanjutnya, fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan saat akan memijah yang telah mencapai TKG 3, 4, dan 5. Dengan mengetahui fekunditas, maka kita dapat mengetahui jumlah anak ikan yang akan dihasilkan serta jumlah anak ikan dalam kelas umur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas. Yang pertama, faktor internal yang meliputi umur, kematangan gonad, diameter telur, panjang, dan bobot ikan. Yang kedua, faktor eksternal meliputi musim, kualitas air, dan kuantitas pakan. Kemudian GSI. GSI atau Gonadosomatic Index atau indeks kematangan gonad merupakan nilai kuantitatif yang menggambarkan kondisi seksual suatu ikan atau perubahan gonad pada saat proses reproduksi yang akan mencapai nilai maksimum saat akan terjadi pemijahan. HSI atau Hepatosomatic Index merupakan nilai kuantitatif yang menggambarkan rasio bobot hati terhadap berat badan seiring berkembangnya gonad. Selanjutnya, hipofisasi. Hipofisasi adalah menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa kepada ikan yang akan dibiakkan. Kelenjar hipofisa merupakan organ kecil yang terdapat di bawah otak. Hipofisasi dilakukan dengan tujuan untuk merangsang pemijahan. Induksi hormon. Induksi hormon merupakan salah satu metode untuk mempercepat proses rematurasi ikan. Percepatan pematangan gonad yang dilakukan secara hormonal dilakukan agar dihasilkan ikan yang siap untuk dipijahkan. Metode pemberian hormon dapat dilakukan melalui penyuntikan, perendaman, dan oral. Selanjutnya, seks reversal. Seks reversal merupakan salah satu bioteknologi aquaculture yang mengubah perkembangan kelamin ikan yang mana seharusnya berkelamin jantan menjadi betina ataupun sebaliknya. Secara umum, seks reversal hanya bersifat fisiologis, bukan genetik. Artinya, perubahan seks hanya bersifat fisiologi tanpa mengubah genetik ikan. Menurut Ayuning Tias, seks reversal terbagi menjadi dua, yaitu maskulinisasi dan feminisasi. Maskulinisasi adalah proses seks reversal pada ikan betina menjadi ikan jantan. Sebaliknya, feminisasi adalah proses seks reversal pada ikan jantan menjadi ikan betina. Kemudian, tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad atau TKG merupakan tingkatan kematangan seksual ikan atau tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah pemijahan. Pengamatan tahap-tahap kematangan gonad dapat dilakukan secara histologi dan morfologi. Tingkat kematangan gonad terbagi atas 5 tahap, yaitu TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4, dan TKG 5. Yang terakhir, preservasi sperma. Preservasi atau pengawetan sperma merupakan kegiatan penyimpanan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi dari sperma. Keuntungan melakukan penyimpanan sperma antara lain memungkinkan sinkronisasi ketersediaan gamet jantan betina, memudahkan upaya fertilisasi persilangan antara spesies-spesies ikan yang
Waktu matang gonadnya berbeda, memudahkan dalam transport gamet, dan untuk konservasi keanekaragaman hayati. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video dalam video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.